Urang sadayana kersana Ustadz Deden Mubarok kanggo ka pamirsa sadayana mangga urang dangukeun naon-naon anu bakal dirugikeun ku anjeunna pamudah-mudahan bakal jadi bakal ka urang sadayana kanggo ka Bapak Ustadz mangga waktu sareng tempat bangga nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ta'ala wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badias samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmati sumata binazuluhu ila dzikrillah amma ba'd. Rasul karom kerasana kasepuhan dikalutan kerasana dihadi kerasa sukses nagaduhkan nyawa mantena kerasana hadirat kana panggolongna para jamaah majelis video kurang serena mudah-mudahan mantena masih dipanjangkan yuswatul barokah masih disehat kejiwaragana dohirna dan batina. Mudah-mudahan masih dicengani rahmat Allah bila mana dicana ku Allah panyawa kabayan dipanyawat nanti angkat kabayan dipaparnan kasabaran oke bila mana maut masih nabi mana seorang Islam ya maut husnul khotimah amin ya Allah. Oke alhamdulillah kerasana sahabat beribados seperjuangan di Masjid Birrul Walidain selama hidup berjuang mempertahankan lingkungan secara syariah di dalam bidang keagamaan, walaupun sedikit banyak kritikan kepada kita sahabat mengajarkan ilmu jamaah. Mudah-mudahan sahabat masih dipanjangkan yuswa Allah yang dibarokahkan ilmunya dan mengalir hasanah dikasih kuat bila mana dikasih ujian Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketiga kepada warga masyarakat kami terus sedikit selalu mengajak dengan bimbingan rohaniah karena ala kadar ilmu dari Allah tiada lepas Allah. Berdoa semoga bapak-bapak serena untuk para jamaah untuk selalu mengikuti dengan pengajian
setiap malam Jumat dengan keluh kesah, dengan rasa sakit atau hujan selalu hadir. Doa beribadah selalu khusus buat masyarakat dan para jamaah. Seandainya Allah telah memberikan ilmu kepada mereka semua, semoga ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi secara perwakilan keberusan Abu Anak beribadah sendiri yang berikut memohon dan bapak-bapak anu selalu membantu dengan kegiatan ayah acara rajaban dan muludan di masjid dia, di majelis dia, mengerahkan harta harti tenaga tanami pegantung emutan. Bahkan tadi ayat melaksanakan ngabantos dengan memberikan rezeki yaitu Eka kerusan almarhumah Marjoh, mudah-mudahan anu dikerahkan karena acara raja batil masing ada di kedua silah wabil khusus bermatenah menamakan keluargana anu ngerahkan harta waris, mudah-mudahan dibalas Allah berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibadah karena generasi yang aneh kunon temenang dino jauh terbenturlah dengan posisi biaya dan dana bersebab beribadah nyaleng duit dipakai nyaleng jadi awal zamanah tak wayana terpaksa beribadah semengisi binaya waktu. Tujuan anak tiada lain pengisian ini hanya memajang karena tugas beribadah di Allah tiada lain harus mengajak. Masalah mengajak mau atau gak mau mah itu mah terserah nak diri nak masing-masing. Tapi kalau saya tidak disampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada saya, yaitu saya tidak akan tanggung jawab di akhirat nanti, saya pun selalu banyak dosa. Tapi kalau saya walaupun pahit disampaikan khusus buat para jamaah, insya Allah tugas saya bebas di sisi Allah, karena tiada lain hanya Allah yang selalu berperan. Mudah-mudahan video anak oke kepada jamaah, kepada masyarakat lebih khusus lingkungan di dia. Kadang-kadang posisi para jamaah mungkin sok keluar malam, sok datang malam, berisik motor. Tak kusabab gitu terutama keluarga di dia beribadah selalu mohon maaf, karena tidak bisa selalu mendetail tentang masalah kedatangan seseorang harus bawa motor atau enggak, karena mungkin dia punya pribadi masing-masing. Nah, sebagai masyarakat Kampung Rawabeluh, wabil khusus saya sendiri kewakilan sebagai para jamaah mohon maaf dohir batin. Insyaallah kedepannya tujuannya tiada lain supaya lingkungan kita selalu ada pengajian, apalagi pengajian babakan hakikat dan ma'rifat. Insyaallah satu lingkungan akan terbawa berkahnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan sedikit membuka rahasia-rahasia, dasar-dasar rahasia, karena selama ini sedikit dari 2014 mulai membuka rahasia Allah telah berkehendak selalu memberikan keilmuan, yaitu dari Al-Quranul Qadim, dari babakan syariat dan hakikat ma'rifat.
Insyaallah saya akan membahas di malam kesempatan ini. Mohon maaf mungkin kesinggung, mungkin tidak kesinggung. Ini bukan hanya untuk dipikirkan, tapi ini untuk dihayati. Kalau untuk dipikirkan mungkin orang bisa puyeng atau liur atau riur, tapi kalau dihayati berarti kita untuk kembali kepada Allah itu tiada lain hanya ruhaniah kita. Insyaallah di dalam surat Al-Isra pun sudah menjelaskan, karena selama ini yang selalu dicerita-cerita tentang masalah Isra Miraj ceritanya adalah syariat semuanya. Nah insyaallah dari Al-Quranul Qadimnya kita harus buka yang selalu datang dari hati kita tentang masalah roh. Mungkin tersinggung karena selama ini kita membangun ibadah dari mulai 15 tahun umur sampai sekarang, mungkin ada umur 15 tahun dari sampai ke 60 atau 70, sedangkan membangunnya ibadah ketemulah dengan ilmu hakikat dan marifat di sisi Allah itu akan dirobohkannya seperti bagaimana dirobohkan. Tiada yang mampu untuk merobohkan, tiada yang mampu untuk menyalahkan, tiada yang mampu untuk menghancurkan, tiada lain hanya Allah. Kalau secara manusia tidak ada. Tapi kalau saya berkehendak, Allah berkehendak kepada seseorang, pastinya di situ akan merobohkan. Tapi saya sebenarnya makhluk tak bisa apa-apa, makhluk tak bisa berbicara, makhluk tak bisa ceramah, makhluk tak bisa makan, kecuali hanya selalu dikerjakan oleh Allah. Makhluk itu adalah sifatnya la haula wala quwwata illa billah. Diusikkan dimalukan tiada lain hanya Allah lah yang selalu berperan. Maka kalau masih di dalam hati saya sendiri masih wujudnya adalah dedenya, mungkin gak bisa sama sekali. Itu bisa disesatkan. Ada karena banyak yang telah menghujat kepada saya tentang masalah membuka babakan ini. Banyak yang berbicara seperti apapun, ada gak apa-apa, karena itu tugas beribadah dari Allah. Seperti apapun harus menerima resiko. Resiko seperti apapun harus kita hadapi, harus kita berserah. Maka saya melihatnya dia gak bakal bikin berucap seperti itu, gak bakal mengguncang seperti itu tanpa Allah. Saya pasti melihatnya Allah. Insyaallah. Marilah kita untuk bicara tentang masalah Isra Mi'raj. Baca di dalam Al-Quran sudah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu ayatina innahu huwas samiul basir. Arti daripada ayat-ayat ini sudah terbiasa mengartikan secara syariat. Sudah banyak para kiai, para ustaz menjelaskan tentang syariat Isra Mi'raj ini. Maka lalu secara syariat pasti cenderung yang Isra Mi'raj itu adalah Muhammad, kangjeng Rasul. Tapi ini ayat Subhana Maha Suci
itu adalah hidup, Asra yang telah memperjalankan bi'abdihi ke hambanya secara syariat bi'abdi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Nah, ini kalau kecap bi'abdihi di sini tadi oleh Ustaz Luki sudah dibacakan tentang masalah kul ana mislukum bashar, ceritakan wahai Muhammad, kaulah itu bashar seperti kau makhluk. Tapi bi'abdihi hamba tidak ada di sini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdillah. Tapi subhanalladzi asra bi abdihi, berarti cerita ini harus masuk ke dalam qalbu hati. Kalau dilihat dari kecap abdi, kita itu hamba atau bukan? Coba. Kalau kita mengaku berarti abdi itu hamba, sama. Kalau secara syariat mah adalah semuanya makhluk. Nah, kecap abdi di sini makhluk yang telah dibicarakan, yang di sini itu adalah ruh. Ruh kepada Allah. Laila, kalau malam ini adalah malam syariat. Kalau malam hakikat yang bagaimana? Malam hakikat itu malam yang ketidakadaan manusia di sisi Allah, karena manusia ada diadakan Gusti Allah. Awas, itu malam manusia mati ada kena Gusti adalah ada syariat. Nah, bi abadi minal masjidil haram, dari mulai masjidil haram ila masjidil aqsa. Cerita guys, cerita syariat sudah berjalan, tapi pribadi sudah mengerti sedikit-sedikit. Berarti ruhaniyah kita harus berjalan dari mulai masjidil haram, yang mana itu adalah hakikatnya masjidil haram itu perkara yang ada di dalam kita, yang tak pernah membohong, yang tak pernah dusta, yaitu adalah hati kita. Itulah hakikatnya masjidil haram. Karena bila mana ada kekerasan, keras bila mana manusia tak mampu, tak mau untuk dimasukkan ke ilmuwan, yaitu yang dinamakan keras kepala, maka itulah batu hajar aswad itu. Hati melebihi kerasnya batu. Kembali sampai ke kemana? Masuklah ke Masjidil Aqsa. Ini ada dua perjalanan. Kalau ke Masjidil Aqsa itu yang sekarang yang selalu digempur oleh Israel. Sudah ada di situ Masjidil Aqsa yang selalu diperebutkan, banyak. Tapi di Masjidil Aqsa itu ada batu bekas Kanjeng Rasul berangkat ke Sidratul Muntaha, dibawa oleh malaikat Jibril, bekas nginjaknya Kanjeng Rasul. Disitulah sampai sekarang batunya masih ada di situ, percaya saja Palestina. Cuman batunya agak bolong, kalau dibolong dipegang masuk ke dalam itu wangi. Tapi batu itu nggak gantung, ngangkat.
sampai sekarang karena bekas tarina Kangjeng Rasul injakana itu batu rek berangkat ke langit batu mau ikut. Ternyata bicara malaikat Jibril, wahai Hajar, anjeun tidak diutus oleh Allah, anjeun wayahna cicing mata berhenti sampai sekarang tuh di Masjidil Aqsa anu diparebutkeun teh eta. Dirinya berangkat sampai ke langit. Cerita secara syariat itu. Kalau cerita hakikatnya bagaimana? Itu sebenarnya kalau dari Al-Qur'anul Qadim atau aslinya yaitu di dalam hati kita ada hati. Di dalam hati kita ada hati. Hati yang mana? Nah, itu yang dikatakan sir. Di dalam hati kita ada hati. Itu hati itu buat terbang kemana? Terbang ke Gusti Allah. Makanya kalau di dalam pikir terkokok. Naiklah manusia itu. Cuma manusia di dalam surat At-Taha kalau tidak salah. Surat At-Taha ayat 12. Ayat 12. Contoh kedua supaya ngerti heula. Nah, di dalam batu itu Kanjeng Rasul di Masjidil Aqsa rek berangkat dioperasi dulu oleh malaikat Jibril dari mulai dada sampai ke di atas pusat. Langsung dikeluarin, itu udah cerita. Dibeleklah oleh malaikat Jibril, dikeluarinlah di situ pohon-pohon atau sarang-sarang iblis di situ. Terus dikeluarin. Kalau sudah dikeluarin, maka dimasukkan, dicuci dengan air zam-zam mubarak. Cerita saya sering kopi. Dicucilah air zam-zam sampai ke tilu kali. Kalau cerita hakikat bagaimana? Nah, ini cara Allah ngebersihan. Ini Bismillahirrahmanirrahim surat At-Taha. Ini anak rabbuka fahlan na'laka indaka bil wadil muqaddas tuwa. Kata Allah, ini aku, anak aku. Ini sebenarnya aku, anak aku Allah. Fahla, bukalah na'laik sendalmu. Nah, ini cerita nak Kangjeng Nabi Musa di dalam Al-Quran itu bila mana manusia yang dikehendaki Gusti Allah ruhaniyahna mengaji babakan hakikat makrifat. Itu cerita Nabi Musa. Dina contohnya. Fahla na'laka, bukalah sendalmu, innaka sanyana anjen bil wadil muqaddasi sabab anjen di lembah suci. Kata Kangjeng Rasul arek diangkat kaku Gusti Allah, dipanggil karena Sidratil Muntaha itu dibersihan deula eta ruhaniyahna, dibersihan secara syariat di Masjidil Aqsa, yaitu dicuci oleh air zam-zam mubarak. Nah, cerita itu secara cerita Isra Mi'raj dikeluarkan urang oge. Nah, bila mana geus nyampe dari hati ke dina para keluar di jalan dan cara di mimpi. Bila mana jami anu merenung hati na pengen ketemu sama Allah, karena Allah itu muqaddas, Tuhan tempat suci, harus dibuka dulu gelarmu.
dibuka dulu derajatmu, harus dibuka dulu jasmu, harus dibuka dulu sorbanmu, harus dibuka dulu nama ustadzmu, karena merasa di dalam hati kurang reka Gusti Allah itu dijadikan kotor, itu hanya kudratullah. Dan sekrajan ngaganggu kaperibados masya Allah eta bisikan iblis lamun urang rek pikir ngalaksanakeun pikir nasir merasa urang bisa usabab urang mah ustad merasa ujab ajenan itu di hadapan Gusti Allah buka terumpahmu, sendalmu, jabatanmu. Kata siapa itu? Kata Gusti Allah. Di dalam hati, di dalam harus dibuka. Nah, manusia itu bersihan. Kurang oke serta kecakutan bi abdihi sebagai hamba Allah, karena di dalam surat Az-Zumar wa atiqu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab wa anni al-jadwi kudu balik ka Gusti wa aslimu kudu pasrahkeun samemeh kadatangan mati ada kata matikanlah dirimu sebelum kedatangan mati. Itu cara kau bersihan mana? Bersihan berarti kotoran-kotoran. Mata masya Allah ngebongkar pohon-pohon di dalam batin teh Allahu Akbar sampai ke menjulang pohon di dalam batin, pohon ujub riya takabur huriasa hubul lemah madah. Banyak makin gede makin tinggi itu pohon mata pun ditumbang gelak eta pohon ujub, pohon takabur, pohon riya, pohon hasud hubul riasa tumbang gelak itu Kanjeng Rasul oge marina ka Gusti Allah dibersihan ku malaikat Jibril dioperasi dalam. Nah, kalau secara syariat inilah wahai para jamaah, siapapun yang merasa termasuk yang berbicara di dalam hati ketika kita terbongkarlah dengan ini hati kita yang selalu ada kotor berarti kudu ditumbang dengan larang menuju Isra. Tumbangkan, lamun tadi tumbangkan makin gede pohon iblis, makin badak, makin ngaji. Cara operasinya inilah seperti ini. Karena pribados lamun nama pribados ayeuna bisa koperasi nggak bisa. Manusia tidak bisa bermanfaat. Al-Quran. Salah sama Allah aku koperasi karena hati kurang ayeuna. Ayeuna aja hukum rohaniah kok kotor di hati. Dibersihan zam-zam mubarak itu contoh syariat mati Mekah, padahal zam-zam mubarak itu hakikat ilmu di Gusti Allah. Ilmu barokna aulahu liduriyah. Jam-jam mubarak. Teu pernah saat gak bakalan saat itu jam-jam mubarak. Gak. Adalah ilmu dari Allah. Barokna. Nah, Pak, lamun ilmu aya dina diri urang. Berkah tentu ayana urang tadina teu bisa ngaji dan bisa nu tadina teu bisa salat jadi bisa itu barokah kan itu yang dinama barokah linur yahuda nya memberikan cahaya kepada orang lain memberikan apa mana cahaya
contoh para kiai, para ustaz, kurang tong kitu kapal majikan oge memberikan cahaya. Ayeuna karsana kasepuan di wetan ngabimbingkeun tentang itu, karsana sahabat ini ngabimbingkeun. Cahaya enggak buat orang lain. Cahaya linuriang min ayatina. Awas. Kalau ayat syariat, inilah ayat syariat Al-Quran. Kalau ayat hakikat itu ciri-cirinya adanya Allah. Nah, iya teh ciri-cirina ayana lamun teu aya Allah, apakah bisa cacalangapan painan bapak-bapak? Enggak, Pak. Iya ciri-cirina ayat. Nah, ya bapak-bapak duduk di dia di majelis, iya teh ciri-cirina ayana karena bapak tanpa Allah gak bakalan bisa datang. Enggak. Iya ciri ayat hakikat. Tak kurang berusaha. Nah, didinya langsung bila mana berinspirasi dina hati tentang masalah ayat kurang bisa berangkatkah ke langit. Ke langit yang mana? Kalau secara sangat Pak itu langit yang di atas. Secara syariat, karena ini kelihatan sekasat mata. Ini langit syariat, ini bumi syariat. Kalau langit hakikat yang mana? Langitlah kudrat, kuasa Allah. Bila mana di dalam hati kita yang selalu merasa berkuasa satu lingkungan, satu kepala rumah tangga, itu tidak sampai ke langit, Pak. Diturunkan. Berarti langit gahi sabab kuasa. Contoh dicontohkan di nana dalam contoh kuasa di satu keluarga supaya paham. satu keluarga itu yang selalu berkuasa secara serat ada suami ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu berkuasa di bawah perempuan. Bila mana lelaki itu di dalam hatinya, kalau hatinya belum muka mengambil seperti itu, masih selalu berkuasa pada kuasa Allah, itu tidak nyampe lagi kuasa Allah. Maka juga nyampe ke Allah. Nah, sebab ayeuna lelaki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lelaki itu yang selalu berkuasa itu adalah lelaki secara syariat yang dikuasai itu adalah istri. Istri itu adalah Hawa, berarti suami itu adalah Adam. Suami itu adalah Adam. Kalau di dalam tubuh kita masing-masing yang dikatakan suami itu adalah ruh. Oh, ia bisa kan hewan. Kunon rumah tangga bisa cerai. Kunon ajur-ajuran rumah tangga. Di dalam tubuh kita adalah ruh. Hawa nafsu dicontohkan kepada wanita, Pak. Ruh dan hawa bergandengan. Bila mana ruh hawa itu bergandengan, itu adalah, kalau ini cerita saya ini, bukan secara, kalau cerita syariat, bila mana manusia bikin nyaman, bila mana punya istri bikin nyaman, berarti Adam dan Hawa itu cara menyelamatkan nafsu. Tapi di dalam tubuh kita, bila mana istri yang selalu berkuasa, istri yang selalu berkuasa, maka muncullah merasa istri pintar, istri bisa ngaji, istri bisa usaha, suami sedangkan tak bisa apa-apa. Pasti itu ujung-ujungnya karena perceraian. Asli. Di dalam tubuh manusia yang selalu bergerak, bila mana yang selalu berkuasa adalah hawa nafsu, hawa. Selalu mengikuti hawa nafsu,
mau apapun hawa nafsu, ujung-ujungnya ruh yang tadi dari Allah diceraikan, dipisahkan ke Gusti Allah. Ruh jadi jauh ke Gusti Allah. Itu kalau cerita perceraian hakikat itu bisa manusia di Gusti Allah. Sedangkan ruh asal tadi ditiupkan ke Gusti Allah. Surat Al-Baqarah wa nafah. Namun lamun istri berkuasa lamun dina tubuh urang hawa nafsu, mata perceraian muncul sanajan. Nah kumaha atuh istri muncul na pelbahnya istri itu muncul na berarti pembah. Bila mana kemana pun usaha saja, usaha seperti apapun, tetap istri itu ngabadu ayana ruhaniah urang hayang sholat hawa itu ngabantu bisa sholat di masjid, mata nyaman, bisa sholat, bisa ngaji di bapak-bapak. Nah maka harusnya lamun wanita itu dijadikan ke Gusti Allah nafsu mutmainah, nafsu nu bikin tenang. Matak lamun urang rumah tangga pamajikan, boga pamajikan, hek pamajikan bager, hek soleh, duit aya pasti tenang. Tapi lamun eueuh duit, gak bakalan bisa. Kuduna wanita tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah dalam surat Az-Zumar. Irji'i balik ila rabbiki, kenapa tidak ila rabbika? Harusnya ila rabbika berarti ka wanita. Kalau lagi ila rabbiki berarti ka wanita. Nafsu mutmainah ila rabbiki, balik aja. Irji'i ila rabbiki radiyatan yang ditang balik bisa dibaca di dalam Al-Qur'an. Nafsu mutmainah eta teh awewe sina balik ka Gusti Allah, eta teh syariat. Nafsu anu ditentukan tubuh urang dicontohkeun itu adalah ka Siti Hawa. Nyampe ila robi. Nah, ku aya hawa bersiap. Insyaallah dibersiap. Geus dibersiap berarti naik. Langit kudrat sudah tidak ada. Kawasan kuasa Allah yang berbicara kuasa Allah, yang megang kuasa Allah, yang berbicara segala apapun itu kuasa Allah. Kalau kita diserahkan kuasa Allah, baru naik langit level. Naiklah langit kedua, iroda. Itu langit di dalam sisi hakikat, iroda. Tujuannya bukan tujuan kita, karena kita tak punya tujuan. Yang punya tujuan itu hanya Allah. Tujuan kita hanya tujuan kita datang ke Ka'bah, datang ke sini Allah. Tujuannya Allah, wahai para jamaah. Nah, ieu urang sadar, hati ini yang berbicara. Urang datang ka dieu teh kudu sadar ruhan yang termasuk yang berbicara wahai tujuan anak ajen bicara teh wahai dede. Tujuan aku ieu teh lain tujuan maneh punya tujuan ngaji memahami lain. Kalau di sisi Allah tujuan Allah arek memberikan ilmu ka hamba. Bapak-bapak dicadak ku Gusti Allah lewat hidup namanya yaitu tiada lain pengen mengetahui intisari Rajab. Lamun dina hati rasa ulang ini bakal datang nurutan hati langit kedua, langit ketiga, ilmu. Tadi guys dibuka ilmu, wahai ilmu ini adalah pengetahuan. Nah kita